Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Kompetensi yang akan kita pelajari meliputi muatan IPA dan muatan IPS. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Mengapa orang harus bekerja? Ayo, siapa yang tahu? Apa manfaat dari pekerjaan itu? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, tujuan orang bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang juga sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional dalam diagram Venn berikut. Perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sebagai berikut. Nelayan tradisional menggunakan sampan, mencari ikan di daerah pantai, dan menggunakan tenaga angin. Nelayan modern menggunakan kapal, mencari ikan sampai ke tengah laut, dan menggunakan tenaga mesin. Persamaan antara
nelayan tradisional dan nelayan modern, yaitu mereka sama-sama mencari ikan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara tersebut? Apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara tersebut? Akibatnya adalah lalu, bagaimana upaya kita untuk menjaga lingkungan? Caranya yang pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, dengan melarang penggunaan bom ikan, racun maupun pukat harimau. Ayo kita amati gambar berikut. Tahukah kamu bagaimana kita bisa makan ikan? Hasil tangkapan ikan oleh nelayan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Ibu membeli ikan di pasar. Sesampainya di rumah, ibu menggorengnya. Barulah kita bisa menikmati ikan itu. Lezat sekali kan? Dari ilustrasi cerita sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pekerjaan ada dua macam. Ayo, siapa yang tahu dua macam pekerjaan yang dimaksud? Iya, benar sekali. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang? Iya, benar sekali. Yang pertama contohnya adalah petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain.
Siapa yang bisa menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa? Contohnya yang pertama adalah polisi, guru, dokter, dan montir. Bagaimana, sudah paham kan pembelajaran hari ini? Setelah ini, saatnya kita main kuis. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan ada dua macam. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kesimpulan yang berikutnya yaitu tentang dampak penggunaan teknologi bagi keseimbangan lingkungan, serta upaya kita dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi farzudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa.